Bapak Ibu sudah terdaftar di PMM, dan Bapak Ibu bisa mencarinya dengan cara membuka platform Merdeka Mengajar atau PMM yang ada di HP ataupun juga di laptop Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal mencari saja komunitas yang ada di seluruh Indonesia. Bapak Ibu tinggal mengetik saja di situ, misalnya Citra Loka. Klik saja Citra Loka Guru. Nah, kemudian Bapak Ibu pilih lokasinya yang ada di Provinsi Jawa Timur dan jenjangnya SD. Bapak Ibu, Citra Loka Guru Belajar dan Berbagi atau CGB adalah komunitas guru yang berada di Kota Pasuruan pada khususnya, dan seluruh guru Nusantara yang ada pada umumnya yang mempunyai niat untuk mendedikasikan diri guna meningkatkan pendidikan yang berpihak pada murid. Visi dari program komunitas ini adalah yang pertama, menjadi komunitas belajar yang mengembangkan potensi lokal hingga ke tataran global, peningkatan martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan Tuhan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Visi yang ingin kita capai adalah mencangkup tujuan jangka panjang yang ingin dicapai komunitas belajar kita, yaitu menjadi seorang guru pengajar, menjadi sebuah komunitas yang inspiratif dan berdaya saing global dalam meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Visi ini menekankan pentingnya memperoleh kreativitas, inovasi, dan interaksi yang akan membantu meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran secara keseluruhan. Sedangkan misi dari CGB atau Citra Loka Guru Belajar Berbagi Kota Pasuruan adalah membangun komunikasi akademik yang semakin humanis dalam rangka mengembangkan dan pewarisan nilai-nilai budaya secara kritis dan kreatif, menyelenggarakan kegiatan sharing dan berbagi praktik baik dalam rangka mengembangkan potensi lokal hingga tataran global, menyelenggarakan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan pengabdian kepada masyarakat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, beriman, dan bertakwa. Nilai-nilai yang terkandung dalam tujuan dari CGB adalah: satu, adanya kolaborasi, yaitu mengutamakan kerjasama dan saling mendukung antara para guru dalam rangka meningkatkan kualitas pengajaran dan pembelajaran. Yang kedua adalah inovasi, yaitu selalu berinovasi dalam menciptakan metode pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan efektif untuk mencapai hasil belajar yang lebih optimal. Yang ketiga, berorientasi pada siswa. Yang keempat, profesionalisme. Yang kelima, komitmen pada pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketujuh, berorientasi pada hasil. Terima kasih, selamat mengikuti webinar dan berbagi praktik baik dari Citra Loka Guru Belajar dan Berbagi Kota Pasuruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu Rahayu. Kepada yang terhormat Ketua Koordinator Kombel Citraloka Guru Belajar Kota Pasuruan, Bapak Rusikin SPDSD. Kepada yang terhormat Ibu narasumber kita pada hari ini, Ibu Nurul Apriliani SPD. Tak lupa kepada seluruh peserta webinar pada hari ini, Bapak Ibu guru hebat di seluruh penjuru Nusantara yang sangat saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan hidayahnya, kita bisa berkumpul bersama dalam acara webinar pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW. Saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta webinar pada Kombel Citraloka Guru Belajar Kota Pasuruan. Perkenalkan, saya Ahul Khairunisa yang akan memandu acara webinar pada hari ini. Senang sekali bisa berjumpa lagi bersama Bapak Ibu guru hebat di seluruh penjuru Nusantara. Untuk mengawali kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon sikap sempurna. Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita memulai kegiatan webinar hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa agar acara webinar hari ini berjalan dengan lancar dan menjadi berkah untuk kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Bapak Ibu guru hebat, sebelum masuk ke acara inti, mari kita dengarkan keynote speaker dari Ketua Koordinator Citraloka Guru Belajar Kota Pasuruan. Beliau juga sekarang meniti karir menjadi pengajar praktik Kota Pasuruan Angkatan 11. Kepada Bapak Rusikin SPDSD, dipersilahkan.
Bapak Ibu guru hebat, tiba waktunya kita mendengarkan pemaparan dari narasumber kita. Mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Coaching, mentoring, konseling, fasilitasi, dan training adalah berbagai metode pengembangan diri. Masing-masing metode memiliki tujuan, pendekatan, dan manfaat yang berbeda-beda. Tidak ada metode yang lebih baik dari yang lain. Setiap metode baik itu kebutuhan yang tepat. Melalui tabel ini kita akan membahas perbedaan antara coaching, mentoring, konseling, fasilitasi, dan training lebih rinci. Harapannya kita dapat memahami dengan lebih baik metode-metode tersebut sehingga dapat memilih metode yang tepat untuk kebutuhan kita. Secara definisi, coaching berarti proses untuk membantu individu mencapai tujuannya dengan cara menggali potensi diri, mengembangkan keterampilan, dan membangun kepercayaan diri. Sedangkan mentoring adalah proses berbagi pengalaman dan pengetahuan dari individu yang lebih berpengalaman. Konseling merupakan proses membantu individu untuk mengatasi permasalahan dan mengambil keputusan yang dibutuhkan. Fasilitasi merupakan proses membantu individu atau kelompok untuk mencapai tujuannya dengan cara menciptakan lingkungan yang kondusif. Sedangkan training merupakan proses untuk mengajarkan keterampilan atau pengetahuan baru kepada individu ataupun kelompok. Tujuan dari coaching adalah perubahan mindset atau pola pikir. Kemudian, tujuan selanjutnya adalah memaksimalkan potensi individu agar pencapaian tujuan bisa terjadi. Sedangkan tujuan dari mentoring adalah transfer pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman, pengembangan diri. Sedangkan konseling tujuannya pembenahan isu masa lalu dan pemecahan masalah emosi atau psikologis. Tujuan dari fasilitasi yaitu penemuan ide, gagasan, solusi dari sebuah isu bersama kelompok, dan pengembangan proses dan gagasan. Sedangkan tujuan dari training yaitu penguasaan suatu keterampilan atau keahlian tertentu. Coaching memiliki peran diantaranya adalah coach dan coachee sebagai mitra dalam pengembangan diri. Sedangkan dalam mentoring, mentor berperan sebagai pembimbing bagi mentee. Konseling peran sebagai seorang konselor untuk mengarah bagi konseling. Sedangkan fasilitator sebagai pemandu dan pengelola jalannya sebuah diskusi kelompok. Peran trainer sebagai pengajar sebagai train. Nah, itulah bahwa dari kelima model metode yang bisa kita manfaatkan ini semuanya memiliki definisi, tujuan, dan peran yang berbeda. Perbedaan antara coaching, mentoring, konseling, fasilitasi, dan training. Pada coaching itu adalah individu atau kelompok. Jadi coaching itu dilakukan oleh individu dan sebatas kelompok kecil. Sama halnya dengan mentoring yang dilakukan oleh individu dan kelompok kecil. Sedangkan konseling itu dilakukan hanya individu. Fasilitasi dilakukan berdasarkan kelompok. Begitu juga dengan training. Kemudian untuk keahlian topik, coaching tidak diperlukan. Seorang mentoring sangat diperlukan. Konseling diperlukan. Fasilitasi tidak diperlukan. Training diperlukan. Keterampilan, coaching dibutuhkan kompetensi coaching. Sedangkan mentoring yang dibutuhkan adalah komunikasi. Untuk konseling dibutuhkan teknik konseling. Fasilitasi yaitu teknik fasilitasi. Training adalah teknik mengajar. Sumber informasi coaching bisa berasal dari peserta.
Kalau mentoring itu berasal dari mentor, sedangkan konseling berasal dari konselor. Fasilitasi berasal dari peserta dan training atau berasal dari trainer. Sifat komunikatif, coaching eksploratif, mentoring, bimbingan, konseling, pendekatan remedi, fasilitasi, diskusi, dan training bersifat instruksional. Topik untuk coaching berasal dari kebutuhan coaching, sedangkan mentoring berasal dari kebutuhan menti dengan penyesuaian pengalaman mentor. Konseling berasal dari kebutuhan konseling. Fasilitasi ditentukan oleh peserta. Training ditentukan oleh trainer dengan menyesuaikan kebutuhan trainee. Orientasi waktu untuk coaching saat ini dan masa depan. Bagi mentoring diperlukan saat ini dan masa depan. Dalam konseling yang dibutuhkan adalah masa lalu dan saat ini. Sedangkan fasilitasi yang dibutuhkan pada saat ini, begitu juga training dibutuhkan pada saat ini. Demikian mari kita saksikan bagaimana bentuk mode coaching yang bisa kita lakukan baik kepada rekan sejawat maupun kepada guru dan anak didik kita. Selamat menyaksikan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak pendidik Indonesia. Ketika kita mendapatkan kesempatan untuk berperan menjadi seorang pemimpin di satuan pendidikan, ini adalah sebuah amanah. Ini adalah sebuah kepercayaan yang diberikan kepada kita untuk dapat memberdayakan seluruh warga di satuan pendidikan. Dengan semangat untuk mengemban tugas dan tanggung jawab dengan baik, kami mengajak Ibu dan Bapak untuk belajar mengenai peran sebagai pemimpin yang memberdayakan. Ibu dan Bapak juga akan berlatih kompetensi dan keterampilan yang akan mendukung dalam melaksanakan peran tersebut di satuan pendidikan. Jika melihat Permendikbudristek RI nomor 40 tahun 2021, tugas utama seorang kepala satuan pendidikan berpusat pada tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi pendidik dan tenaga kependidikan. Seperti apa keseharian yang dialami Ibu Bapak? 1. Menyapa rekan pendidik dan peserta didik. 2. Memberikan pengarahan kepada rekan pendidik. 3. Menyusun program dan jadwal pelaksanaan kegiatan. 4. Melakukan pemantauan aktivitas belajar mengajar dan program sekolah. 5. Melakukan pengarahan kepada rekan pendidik baru. 6. Mengerjakan administrasi satuan pendidikan dan berbagai tugas teknis lainnya. Kepala satuan pendidikan berperan sebagai manajer, supervisor, mentor, atau coach. Semua peran ini disesuaikan dengan kebutuhan di satuan pendidikan. Kepala satuan pendidikan memiliki tujuan agar setiap warga satuan pendidikan dapat menjalankan aktivitasnya dengan lancar dan mendapatkan pengembangan bagi diri mereka, sehingga terwujud lingkungan belajar yang nyaman dan aman bagi peserta didik. Ibu dan Bapak pasti mengharapkan kepemimpinan yang diperankan berdampak positif bagi semua warga satuan pendidikan. Mari kita berhenti sejenak dari rangkaian kegiatan ini dan berefleksi mengenai peran yang sudah kita jalani di satuan pendidikan. Tanyakan pada diri kita, sudahkah kepemimpinan saya di sekolah berdampak? Sudahkah saya memberdayakan setiap potensi dari warga sekolah saya? Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Sebuah slogan yang senantiasa hidup dalam pendidikan Indonesia. Di depan menjadi teladan, di tengah memberikan semangat, dan di belakang memberikan dorongan. Dalam slogan ini terkandung makna sistem Among yang menjadi semangat bagi pemimpin untuk menguatkan kompetensi dan memberdayakan potensi warga satuan pendidikan. Menilik kembali pada pernyataan Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan pendidikan yang menuntun
dan menumbuhkan kekuatan kodrat pada diri manusia sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, maka kepemimpinan pendidikan pun sejogjanya mampu menghidupkan proses menuntun tersebut dalam mengembangkan kekuatan atau potensi yang ada dalam diri setiap warga sekolah. Tutwuri Handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses kepemimpinan dengan memberdayakan semua kekuatan diri pada anggotanya. Sebagai seorang pemimpin pendidikan, kita adalah pamong yang menuntun dan berjalan berdampingan dengan anggota komunitasnya. Pamong ini diibaratkan sebagai mitra atau rekan dalam proses pengembangan diri dan pemberdayaan potensi yang ada. Sebagai contoh, Kepala Satuan Pendidikan menjadi rekan diskusi bagi pendidik yang hendak menyiapkan presentasi untuk sesi berbagi praktik baik di tingkat kecamatan. Kepala Satuan Pendidikan memfasilitasi proses diskusi dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Contoh lainnya, seorang pendidik bertanya kepada Kepala Satuan Pendidikan untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang sedang dihadapi dengan rekan pendidik lain. Kepala Satuan Pendidikan menjadi mitra dalam proses pemecahan masalah. Sebagai seorang pamong, kita senantiasa memiliki motivasi untuk bersama-sama melakukan pengembangan diri. Seorang pamong yang membawa setiap individu menjadi lebih maju dengan menemukan lebih lagi potensi mereka, sehingga akan berdampak bagi diri mereka sendiri dan juga buat komunitas di mana mereka berada, terutama bagi komunitas satuan pendidikan kita. Mari, Ibu dan Bapak, kita belajar dan berlatih bersama untuk menjadi pemimpin yang memberdayakan. Selamat berproses! Ibu dan Bapak, tahukah bahwa untuk menjadi pemimpin yang memberdayakan, sebagai kepala satuan pendidikan, Ibu dan Bapak dapat menggunakan coaching sebagai salah satu strategi. Karena fokus dari proses coaching ini adalah untuk membuka potensi coachee yang dalam konteks kesatuan pendidikan adalah para pendidik. International Coaching Federation atau ICF mendefinisikan coaching sebagai kolaborasi antara coach dan coachee dalam proses membangkitkan pemikiran dan sisi kreatif coachee untuk memaksimalkan potensi diri secara personal maupun profesional. Proses coaching menurut ICF kerap membuka sisi imajinasi, produktivitas, dan kepemimpinan yang selama ini belum coachee munculkan. Dua definisi tadi menggarisbawahi bahwa pusat dari proses perubahan ada pada coachee. Inti dari coaching adalah membantu seseorang. Dalam hal ini, coachee untuk belajar dan menjadi berdaya, bukan mengajari atau memerintah. Coaching dapat kepala sekolah gunakan dalam supervisi akademik maupun dalam proses pengelolaan satuan pendidikan secara umum. Dalam proses supervisi akademik, coaching digunakan agar semangat yang dibawa dalam proses supervisi adalah semangat memberdayakan, bukan mengevaluasi. Ibu dan Bapak, kita meyakini kan bahwa tujuan supervisi akademik itu untuk memberdayakan dan mengembangkan kompetensi pendidik agar performa mengajarnya meningkat dan mencapai tujuan pembelajaran. Ketika melakukan supervisi akademik, ingat untuk menggunakan beberapa prinsip coaching berikut. Pertama, kemitraan. Kedua, percakapan kreatif. Paradigma ini menekankan pada dialog dua arah untuk menggali dan memetakan situasi coachee. Tujuannya
memaksimalkan potensi pendidik sebagai coaching. Coaching dalam proses supervisi akademik melibatkan proses observasi demi mendapat bahan diskusi yang faktual dan objektif. Kepala Satuan Pendidikan menempatkan diri sebagai mitra bagi tenaga pendidik untuk mengembangkan diri demi mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Selain supervisi akademik, strategi coaching juga dapat ibu dan bapak gunakan dalam keseharian saat mengelola sekolah. Situasi apa dalam keseharian yang mungkin membutuhkan strategi coaching? Misalnya, ketika ibu dan bapak ingin menjembatani jarak antara pendidik senior dengan pendidik muda yang baru bergabung. Pemimpin sebagai coach akan membuka dialog agar setiap pendidik dari kedua kelompok dapat melakukan proses refleksi secara mandiri. Strategi coaching memungkinkan setiap guru untuk berdaya sekaligus terlibat mengatasi kesenjangan yang terjadi, termaksud mengawasi proses perubahan yang sedang berlangsung secara mandiri. Lewat proses coaching, Kepala Satuan Pendidikan dapat mendorong pendidik dan tenaga kependidikan lainnya untuk merefleksikan dan memahami inti situasi, membuat rencana perubahan, dan berdaya melakukan perubahan secara mandiri. Sebagai coachee, pendidik dan tenaga kependidikan lainnya akan memaknai proses yang terjadi adalah bagian dari proses perbaikan diri, bukan semata perintah atasan yang harus dituruti. Lalu, apa dampaknya bila coachee atau pendidik telah berdaya mengupayakan pengembangan dirinya? Pertama, suasana kolaborasi di satuan pendidikan akan semakin terasa. Dalam nuansa kolaborasi, seruan perubahan dan pengembangan diri biasanya disambut hangat semua pihak. Kedua, pendidik yang semakin berdaya dapat menjadi rekan kerja kepala satuan pendidikan. Delegasi tugas tak lagi dipandang sebagai instruksi, tapi area pengembangan diri yang dinanti. Bagaimana Ibu dan Bapak? Ternyata banyak manfaat yang dapat diperoleh bila mulai menggunakan coaching sebagai strategi pemberdayaan. Maka tunggu apa lagi? Selamat melatih kemampuan coaching masing-masing. Ibu dan Bapak, dalam video ini kita akan membahas mengenai paradigma berpikir atau pola pikir apa yang harus dimiliki saat menjalankan percakapan berbasis coaching dan prinsip-prinsip coaching. Mari kita mulai dengan 3 prinsip coaching yang harus diingat saat melakukan percakapan coaching menurut International Coaching Federation, yaitu pertama, saat melakukan percakapan coaching, maka ibu dan bapak berperan sebagai mitra, bukan atasan atau bawahan, bagi orang yang diajak berdiskusi. Sebagai mitra, maka proses diskusi bersifat rahasia. Informasi yang disampaikan rekan pendidik cukup diketahui oleh ibu dan bapak. Ini akan menciptakan rasa percaya. Mulailah dengan mempersilahkan rekan pendidik yang diajak berbicara untuk menyebutkan tujuan mereka dari percakapan yang akan terjadi. Kedua, lakukanlah percakapan coaching yang bersifat 2 arah. Ini berarti ibu dan bapak tidak memberikan solusi atau menasehati,
karena percakapan fokus pada proses penggalian dan pemetaan situasi yang terjadi pada rekan pendidik. Apabila prinsip kemitraan dan percakapan dua arah sudah terjadi, maka memudahkan proses untuk menjalankan prinsip ketiga, yaitu memaksimalkan potensi dari rekan pendidik atau orang yang di-coaching. Memaksimalkan potensi ini ditandai dengan adanya kesimpulan dan rencana tindakan yang diucapkan oleh rekan pendidik atau orang yang di-coaching di setiap akhir percakapan. Kepala satuan pendidikan tidak memberikan kesimpulan atau memberikan rencana tindakan. Ketiga prinsip tadi akan lebih mudah dijalankan apabila seseorang mempunyai pola pikir yang berfokus kepada pencapaian tujuan percakapan coaching. Berikut ini pola pikir atau mindset yang harus dimiliki saat menjalani sesi coaching. Ibu dan Bapak, saat menjalani percakapan, maka seseorang harus mempunyai cara berpikir yang dapat menggali potensi rekan pendidik. Ada 4 pola pikir coaching dari International Coaching Federation yang akan dibahas, yaitu 1. Fokus pada coachee atau rekan pendidik. 2. Bersikap terbuka dan ingin tahu lebih banyak. 3. Memiliki kesadaran diri yang kuat. 4. Mampu melihat peluang baru dan masa depan. Pola pikir pertama adalah fokus perhatian pada orang dan bukan pada topik diskusi yang dibawa oleh coachee, dalam hal ini rekan pendidik atau tenaga kependidikan lainnya. Proses penggalian berfokus pada menggali lebih dalam kepada cara berpikir dan perasaan rekan pendidik atau tenaga kependidikan lainnya yang sedang diajak diskusi. Percakapan tidak membahas pikiran dan perasaan orang lain. Pola pikir kedua yang harus dimiliki saat menjalani percakapan adalah bersikap terbuka dan ingin tahu lebih banyak. Ibu dan Bapak wajib terbuka dengan segala pikiran atau perasaan rekan pendidik yang kemungkinan berbeda dengan pikiran dan perasaan Ibu dan Bapak. Hilangkan penilaian, pelabelan, analisis baik atau buruk, analisis benar atau salah terhadap pemikiran rekan pendidik atau tenaga kependidikan lainnya yang sedang diajak bercakap-cakap. Pola pikir ini akan mempermudah bersikap netral tanpa merasa emosi dan dapat bersikap tenang saat mendengarkan pemaparan rekan pendidik dan tenaga kependidikan lainnya dan menerima pemikiran dan perasaan yang berbeda dari diri sendiri. Pola pikir berikutnya adalah memiliki kesadaran diri yang kuat. Pola pikir ini akan lebih mudah didapatkan apabila Ibu dan Bapak hadir utuh. Kompetensi wajib yang akan Ibu dan Bapak latih nanti di video berikutnya. Dengan hadir utuh, Ibu dan Bapak akan menyadari perubahan-perubahan perasaan, emosi, dan energi yang muncul selama proses percakapan dan tidak terpengaruh oleh perasaan, emosi, dan energi yang timbul dari lawan bicara. Ibu Bapak pun dapat tetap menjaga alur pembicaraan untuk fokus pada mencapai tujuan yang diinginkan. Apabila Ibu dan Bapak sudah dapat fokus kepada rekan pendidik atau coachee, bersikap terbuka dan menjaga perasaan tetap netral, maka lebih mudah untuk mempunyai pola pikir yang terakhir, yaitu mampu melihat peluang baru dan masa depan untuk mencapai tujuan sang coachee. Peluang baru yang dimaksudkan adalah peluang melihat alternatif dan fokus kepada masa depan dan bukan fokus kepada masa lalu atau saat ini. Karena coaching dimaksudkan untuk membawa seseorang mencapai tujuan di masa depan. 4 pola pikir coaching yang dibangun dan dilatih terus-menerus akan membuat paradigma berpikir coaching juga tertanam di dalam budaya sekolah.
Demikian Ibu dan Bapak penjelasan mengenai prinsip-prinsip coaching dan pola pikir coaching yang akan berdampak sangat besar untuk memberdayakan pelaksana proses pendidikan di satuan pendidikan Ibu dan Bapak. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video. Semoga dapat memudahkan peran Ibu dan Bapak sebagai pamong ke seluruh warga sekolah. Ragam latihan hadir utuh. Kemampuan untuk hadir secara utuh atau mindfulness adalah kemampuan untuk secara sadar dan penuh perhatian mengalami momen saat ini tanpa menghakimi. Ini adalah suatu kemampuan yang dapat memberikan manfaat signifikan bagi kesejahteraan mental dan emosional Anda. Berikut adalah beberapa cara untuk melatih kemampuan hadir utuh. Yang pertama, kesadaran dalam kegiatan sehari-hari. Sangat mudah bagi kita untuk memikirkan banyak hal ketika melakukan sesuatu kegiatan yang sudah menjadi kebiasaan kita, seperti saat makan atau berjalan. Melatih diri untuk hadir utuh bisa dilakukan dengan membangun kesadaran pada saat kegiatan sehari-hari. Saat meniatkan diri untuk makan, Anda dengan sadar memilih menu makanan yang tersedia, melihat apa yang akan diambil dan seberapa banyak akan mengambil dari pilihan makanan yang ada. Saat makan, Anda melihat makanan yang akan disantap, memasukkan ke mulut dengan sendok atau dengan tangan, menemukan berbagai rasa dari makanan saat mengunyah dan di mulut. Saat menelan, rasakan makanan masuk ke tenggorokan Anda. Lakukan kegiatan makan ini dengan sadar tanpa gangguan dari televisi atau melihat gawai atau berbicara dengan orang. Hanya ada Anda yang menikmati makanan. Saat berjalan kaki, seringkali kita melakukannya sambil memikirkan hal-hal lain seperti mengulang apa yang akan Anda katakan, memikirkan apa yang orang lain baru saja sampaikan, atau memikirkan rencana berikutnya. Pikiran kita disibukkan dengan banyak hal sehingga kegiatan berjalan menjadi kegiatan otomatis belaka. Berlatih berjalan lebih sadar dapat dilakukan dengan mulai merasakan saat kaki Anda menyentuh lantai, bergantian satu persatu, mendengarkan suara yang timbul dari setiap langkah kaki, dan merasakan angin yang berhembus di wajah dan rambut. Berlatih hadir utuh melalui kesadaran saat melakukan kegiatan sehari-hari. Ini juga membantu menghemat waktu Anda. Anda tidak perlu meluangkan waktu khusus untuk berlatih, namun cukup mulai membiasakan kesadaran Anda setiap harinya. Yang kedua, melakukan observasi lingkungan sekitar. Ketika sedang berada di suatu tempat, di kantor, di rumah, di tepi jalan, di pasar, ataupun di hotel, cobalah mengambil beberapa saat untuk hening, memperhatikan berbagai hal yang sedang terjadi di lingkungan. Mulailah dengan mengamati suara di sekitar, kegiatan yang dilakukan orang lain, warna dan berbagai bentuk benda yang ada, dan hal-hal lain yang sering terlewat. Dalam pengamatan ini, cobalah mengelola agar muncul pemikiran yang netral di setiap semua yang Anda perhatikan. Anda tidak menganalisis apapun. Anda tidak menilai baik buruknya sesuatu. Anda hanya mengobservasi keberagaman yang ditemukan di sekitar lingkungan pada saat itu. Latihan ini membantu menempatkan posisi Anda sebagai pengamat yang netral. Yang ketiga, observasi pikiran sendiri. Saat memandang awan di langit yang biru cerah, awan tersebut tiba-tiba berubah bentuk menyerupai sesuatu yang Anda kenali seperti benda atau makhluk hidup tertentu. Beberapa saat kemudian, awan tersebut tertiup angin dan berubah menjadi bentuk yang lain. Serupa dengan awan tadi, pikiran kita juga berisi banyak sekali hal yang tanpa kita sadari sering datang dan pergi, timbul dan menghilang. Salah satu cara untuk melatih
hadir utuh adalah membiasakan diri untuk mengobservasi pikiran tersebut. Perhatikan bagaimana pikiran kita meloncat dari satu hal ke hal yang lain dalam waktu sekejap, layaknya awan di langit. Perhatikan juga bahwa bersama setiap pikiran yang timbul, ada perasaan yang terkait di dalamnya. Apakah itu perasaan senang, lucu, sedih, marah, dan lain-lain. Saat ini juga coba amati ketika sebuah pemikiran yang timbul. Perasaan apa yang ikut di dalamnya? Dan saat pemikiran itu beralih, perhatikan juga apa yang kemudian timbul berikutnya. Tugas kita hanya mengamati awan pikiran dan perasaan yang timbul. Yang keempat, membuat jurnal harian. Menulis jurnal harian menjadi sebuah proses refleksi diri di mana kita memberi ruang untuk menuangkan pemikiran dan perasaan yang sedang dialami. Kita menjadi lebih sadar akan pikiran dan perasaan kita. Kuncinya adalah belajar untuk jujur menuliskan apapun perasaan dan pemikiran yang kita miliki, tanpa kekhawatiran akan benar atau salah, layak terima atau tidak. Ingat, ini adalah jurnal pribadi Anda. Jadi bebaskan dan tuangkan dalam tulisan tersebut semua hal yang sedang Anda alami sebenar-benarnya. Yang kelima, latihan body screening. Di tengah kesibukan bekerja sehari-hari, saat Anda istirahat malam hari atau baru terbangun di pagi hari, kita bisa menyisipkan untuk body screening. Body screening mengajak kita untuk menelusuri satu persatu anggota tubuh dan merasakan apa yang dirasakan di setiap bagian tubuh tersebut. Untuk melakukannya, kita bisa memejamkan mata, kemudian memulai menelusuri bagian tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saat sampai di bagian tubuh tertentu, coba rasakan apa yang sedang dialami oleh bagian tubuh tersebut. Mungkin saja sedang tegang, sedang sakit atau nyeri, sedang lelah, sedang tenang, dan seterusnya. Seperti latihan yang lain, kuncinya adalah memperhatikan bagian tubuh dengan mengalami sensasi yang sedang terjadi tanpa memikirkan atau menganalisa kenapa bagian tersebut terasa demikian. Yang keenam adalah berkreasi seni, baik itu seni musik, seni gerak, seni suara, seni rupa, dan lain-lain. Berkreasi seni bukan hanya untuk para seniman. Semua orang bisa menikmati seni dan melatih kemampuan hadir utuh dengan terlibat dalam proses kreatif dalam seni. Yang dipentingkan dalam menggunakan seni sebagai media latihan hadir utuh adalah memastikan kegiatan seni yang dilakukan bukan berorientasi pada apa yang dihasilkan atau berapa nilai hasil seni yang diciptakan, tetapi bagaimana kita bisa terlibat secara utuh dalam proses kreasinya. Ibu dan Bapak, pada proses komunikasi, kita mengetahui bahwa ada aktivitas dua arah yang terjadi, yaitu berbicara dan mendengarkan. Nah, dalam proses coaching, Ibu dan Bapak yang berperan sebagai seorang coach berada di posisi pendengar. Artinya, rekan pendidik lain sebagai coachilah yang lebih banyak menyampaikan informasi. Namun, dalam komunikasi sehari-hari, ada beberapa faktor dari dalam diri yang menghalangi untuk dapat mendengarkan. Apa saja itu? Yang pertama, asumsi, di mana Anda sudah mempunyai anggapan tertentu tentang suatu situasi yang belum tentu benar. Yang kedua, label atau penilaian, di mana Anda menilai rekan Anda sebelum berkomunikasi ataupun ketika ia sedang menyampaikan situasinya. Yang ketiga, asosiasi, di mana Anda mulai mengaitkan situasi rekan pendidik lain dengan pengalaman pribadi. Kompetensi mendengarkan aktif menjadi sangat penting dalam proses coaching, karena ini akan membantu Anda untuk memahami sudut pandang dari rekan pendidik lain, mulai dari potensi yang ia miliki, hal yang ingin ia kembangkan, dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam mendengarkan aktif, ada dua elemen penting yang perlu diperhatikan, yaitu menangkap kata kunci dan lakukan parafrase. Gunakan kata kunci persis sesuai dengan yang diucapkan oleh coachee. Kemudian, lakukan parafrase setelah coachee selesai bercerita untuk memastikan pemahaman yang sama.
Ketika kita menanyakan kembali atau melakukan parafrase terhadap kata kunci ini, Koci juga akan terbantu untuk memahami situasi yang sedang ia hadapi. Mari kita lihat contoh kasus tentang mendengarkan aktif. Jadi begitu Bu, saya ingin sekali memperbaiki diri. Anak-anak tampak bosan saat belajar menulis dan membaca. Mereka jadi ribut dan bermain sendiri di dalam kelas. Jadi saya rasa ada yang perlu saya kembangkan dalam mengajar. Saya lihat Ibu mengajar sangat maksimal di dalam kelas. Coba Ibu, bisa jadi murid-murid ribut itu karena mereka kesulitan fokus. Sepertinya bukan begitu, Bu. Sepertinya ada yang salah juga pada diri saya. Tapi saya masih bingung apalagi yang perlu saya kembangkan. Oh, kalau begitu coba Ibu ajak murid belajar secara berkelompok. Ibu bisa tunjuk salah satu anak yang paling kuat literasinya dan dia menjadi pemimpin untuk teman-temannya. Jadi mereka bisa fokus. Bagaimana percakapan tadi menurut Ibu dan Bapak? Apakah Kepala Satuan Pendidikan tadi berusaha mendengarkan aktif? Bagaimana respon dari rekan pendidik? Mari kita bandingkan dengan contoh berikut ini. Jadi begitu Bu, saya ingin sekali memperbaiki diri. Anak-anak tampak bosan saat belajar menulis dan membaca. Mereka jadi ribut dan bermain sendiri di dalam kelas. Jadi saya rasa ada yang perlu saya kembangkan dalam mengajar literasi. Ya. Oh, baik Bu. Tadi saya dengar Ibu ingin memperbaiki diri dan mengembangkan diri ya. Benar sekali Bu, saya ingin lebih maksimal lagi dalam mengajar murid. Baik, berarti Ibu ingin mengembangkan diri dalam pengajaran tentang literasi agar bisa mengajar dengan maksimal ya. Iya Bu, itu maksud saya. Kalau saya mengajar maksimal, pasti murid pun akan tertarik, nyaman dan lebih mudah memahami apa yang saya ajarkan. Nah, bagaimana perbandingannya dengan percakapan tadi Ibu dan Bapak? Tentu kita ingin seperti itu bukan? Mampu mendengarkan dengan aktif, menangkap kata kunci yang memang dimaksud oleh rekan pendidik lain, dan memparafrasekannya dengan baik. Saat ini, mari kita berlatih langsung sesuai dengan contoh sebelumnya. Saya sudah berusaha untuk mengajar dengan variatif agar murid lebih mudah paham. Saya ajak murid bermain dengan menggunakan kartu kata dan menyusunnya jadi kalimat. Saya juga sudah melakukan variasi metode dengan mengajak murid menonton video dan menuliskan kata yang mereka dengarkan. Tapi sepertinya usaha saya belum juga berbuah, padahal sudah sekreatif mungkin. Murid-murid saya yang memang kemampuan literasinya rendah, tetap saja belum paham. Bagaimana caranya membantu murid-murid saya yang seperti ini? Silahkan Ibu dan Bapak menuliskan di secari kertas tentang kata kunci yang diungkapkan oleh rekan pendidik tersebut. Sekarang, silahkan Ibu dan Bapak menuliskan parafrase yang akan Anda ungkapkan kepada rekan pendidik tersebut. Seandainya Ibu dan Bapak berhadapan langsung dengan rekan ini, bagaimana Ibu dan Bapak memberikan respon? Ibu dan Bapak sudah menuliskan kata kunci dan parafrasenya. Beberapa kata kunci yang tadi disebutkan oleh rekan pendidik lain adalah
Saat hendak memparafrasekan dan memastikan pemahaman kita saat mendengarkan tadi, kita dapat berkata seperti ini. Bagaimana, Ibu dan Bapak? Yuk, kita coba dengar kembali rekan pendidik di sekolah demi menciptakan ruang yang luas bagi mereka untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan menyelesaikan masalahnya. Ibu dan Bapak, pada proses komunikasi, kita mengetahui bahwa ada aktivitas dua arah yang terjadi, yaitu berbicara dan mendengarkan. Nah, dalam proses coaching, Ibu dan Bapak yang berperan sebagai seorang coach berada di posisi pendengar. Artinya, rekan pendidik lain sebagai coachilah yang lebih banyak menyampaikan informasi. Namun, dalam komunikasi sehari-hari, ada beberapa faktor dari dalam diri yang menghalangi untuk dapat mendengarkan. Apa saja itu? Yang pertama, asumsi, di mana Anda sudah mempunyai anggapan tertentu tentang suatu situasi yang belum tentu benar. Yang kedua, label atau penilaian, di mana Anda menilai rekan Anda sebelum berkomunikasi ataupun ketika ia sedang menyampaikan situasinya. Yang ketiga, asosiasi, di mana Anda mulai mengaitkan situasi rekan pendidik lain dengan pengalaman pribadi. Kompetensi mendengarkan aktif menjadi sangat penting dalam proses coaching, karena ini akan membantu Anda untuk memahami sudut pandang dari rekan pendidik lain, mulai dari potensi yang ia miliki, hal yang ingin ia kembangkan, dan tujuan yang ingin dicapai. Dalam mendengarkan aktif, ada dua elemen penting yang perlu diperhatikan, yaitu menangkap kata kunci dan lakukan parafrase. Gunakan kata kunci persis sesuai dengan yang diucapkan oleh coachee. Kemudian, lakukan parafrase setelah coachee selesai bercerita untuk memastikan pemahaman yang sama. Ketika kita menanyakan kembali atau melakukan parafrase terhadap kata kunci ini, coachee juga akan terbantu untuk memahami situasi yang sedang ia hadapi. Mari kita lihat contoh kasus tentang mendengarkan aktif. Jadi begitu Bu, saya ingin sekali memperbaiki diri. Anak-anak tampak bosan saat belajar menulis dan membaca. Mereka jadi ribut dan bermain sendiri di dalam kelas. Jadi saya rasa ada yang perlu saya kembangkan dalam mengajar. Saya lihat Ibu mengajar sangat maksimal di dalam kelas. Coba Ibu, bisa jadi murid-murid ribut itu karena mereka kesulitan fokus. Sepertinya bukan begitu, Bu. Sepertinya ada yang salah juga pada diri saya. Tapi saya masih bingung apalagi yang perlu saya kembangkan. Oh, kalau begitu coba Ibu ajak murid belajar secara berkelompok. Ibu bisa tunjuk salah satu anak yang paling kuat literasinya dan dia menjadi pemimpin untuk teman-temannya. Jadi mereka bisa fokus. Bagaimana percakapan tadi menurut Ibu dan Bapak? Apakah kepala satuan pendidikan tadi berusaha mendengarkan aktif? Bagaimana respon dari rekan pendidik? Mari kita bandingkan dengan contoh berikut ini. Jadi begitu Bu, saya ingin sekali memperbaiki diri. Anak-anak tampak bosan saat belajar menulis dan membaca. Mereka jadi ribut dan bermain sendiri di dalam kelas. Jadi saya rasa ada yang perlu saya kembangkan dalam mengajar literasi. Ya. Oh, baik Bu. Tadi saya dengar Ibu ingin memperbaiki diri dan mengembangkan diri ya.
Benar sekali, Bu. Saya ingin lebih maksimal lagi dalam mengajar murid. Baik, berarti Ibu ingin mengembangkan diri dalam pengajaran tentang literasi agar bisa mengajar dengan maksimal ya. Iya, Bu. Itu maksud saya. Kalau saya mengajar maksimal, pasti murid pun akan tertarik, nyaman, dan lebih mudah memahami apa yang saya ajarkan. Nah, bagaimana perbandingannya dengan percakapan tadi, Ibu dan Bapak? Tentu, kita ingin seperti itu, bukan? Mampu mendengarkan dengan aktif, menangkap kata kunci yang memang dimaksud oleh rekan pendidik lain, dan memparafrasekannya dengan baik. Saat ini, mari kita berlatih langsung sesuai dengan contoh sebelumnya. Saya sudah berusaha untuk mengajar dengan variatif agar murid lebih mudah paham. Saya ajak murid bermain dengan menggunakan kartu kata dan menyusunnya jadi kalimat. Saya juga sudah melakukan variasi metode dengan mengajak murid menonton video dan menuliskan kata yang mereka dengarkan. Tapi sepertinya usaha saya belum juga berbuah, padahal sudah sekreatif mungkin. Murid-murid saya yang memang kemampuan literasinya rendah, tetap saja belum paham. Bagaimana caranya membantu murid-murid saya yang seperti ini? Silahkan, Ibu dan Bapak menuliskan di secari kertas tentang kata kunci yang diungkapkan oleh rekan pendidik tersebut. Sekarang, silahkan Ibu dan Bapak menuliskan parafrase yang akan Anda ungkapkan kepada rekan pendidik tersebut. Seandainya Ibu dan Bapak berhadapan langsung dengan rekan ini, bagaimana Ibu dan Bapak memberikan respon? Ibu dan Bapak sudah menuliskan kata kunci dan parafrasenya. Beberapa kata kunci yang tadi disebutkan oleh rekan pendidik lain adalah saat hendak memparafrasekan dan memastikan pemahaman kita saat mendengarkan tadi, kita dapat berkata seperti ini. Bagaimana, Ibu dan Bapak? Yuk, kita coba dengar kembali rekan pendidik di sekolah demi menciptakan ruang yang luas bagi mereka untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan menyelesaikan masalahnya. Tahukah Ibu dan Bapak bagaimana cara menerapkan coaching di satuan pendidikan? Coaching dapat diberikan dalam bentuk sesi khusus ataupun dalam bentuk percakapan. Sesi khusus coaching biasanya dilakukan dalam bentuk serangkaian lebih dari 1 kali sesi, terjadwal dan dengan durasi 30-90 menit. Sedangkan percakapan coaching dapat dilakukan setiap saat pada saat dibutuhkan. Percakapan coaching yang biasa terjadi di satuan pendidikan adalah untuk membahas perencanaan, pemecahan masalah, refleksi diri, dan kalibrasi. Kepala satuan pendidikan dapat berperan sebagai seorang coach bagi rekan pendidik dalam merencanakan pengembangan kompetensi mereka, di mana posisi kepala satuan pendidikan terhadap rekan pendidik adalah mitra, yang mendengarkan secara aktif
dan mengajukan pertanyaan untuk memicu pemikiran yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional rekan pendidik. Di video ini, kita akan belajar tentang percakapan coaching untuk perencanaan. Kapan saja Kepala Satuan Pendidikan dapat melakukan percakapan coaching untuk perencanaan kepada rekan pendidik? Kepala Satuan Pendidikan dapat melakukan percakapan coaching untuk perencanaan kepada rekan pendidik pada saat awal tahun pelajaran atau semester untuk membicarakan rencana pengembangan kompetensi rekan pendidik selama 1 semester atau 1 tahun ke depan. Dan saat rekan pendidik akan terlibat dalam suatu kegiatan, sebagai contoh, kegiatan perayaan kemerdekaan atau melakukan suatu tugas baru. Sebagai contoh, menjadi koordinator kegiatan ekstrakurikuler. Dalam melakukan percakapan coaching, ada alur yang perlu diikuti. Salah satunya adalah alur TIRTA. TIRTA merupakan singkatan dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Alur TIRTA dalam percakapan coaching untuk perencanaan adalah sebagai berikut. Pada tahap tujuan, tanyakan tujuan perencanaan guru. Apa yang ingin dicapai dari kegiatan atau pengembangan ini? Tahap berikutnya adalah identifikasi dan rencana aksi. Pada tahap ini, tentukan ukuran keberhasilan program pengembangan atau kegiatan yang akan dilakukan oleh rekan pendidik. Tanyakan, apa ukurannya bahwa ini berhasil? Pastikan ukuran terukur. Kemudian, identifikasi hal-hal yang harus disiapkan atau dikembangkan oleh rekan pendidik. Tanyakan apa saja yang harus disiapkan, apa yang perlu dikembangkan agar bisa mencapai tujuan. Lalu, identifikasi hal-hal yang sudah ada yang bisa membantu keberhasilan. Terakhir, identifikasi dukungan yang diperlukan oleh rekan pendidik serta siapa yang bisa memberikan dukungan tersebut. Tahap terakhir adalah tanggung jawab. Sepakati kapan rekan pendidik akan melakukan sesi untuk refleksi atau kalibrasi. Nah, sekarang kita saksikan yuk praktik percakapan coaching untuk perencanaan. Silakan masuk. Sore Bu, boleh saya berbicara dengan Ibu? Oh, boleh Bu Anis. Silakan duduk. Apa yang bisa saya bantu, Bu? Begini Bu, tahun ajaran depan itu saya kan ditugaskan untuk mengajar kelas 6. Padahal selama ini saya mengajarnya kalau tidak di kelas 3, ya di kelas 4. Oh, begitu ya. Saya tangkap dari nada bicara dan raut wajah Ibu, sepertinya Ibu khawatir ya. Apa betul seperti itu? Iya Bu, makanya saya mau berbicara dengan Ibu supaya saya bisa menyiapkan diri. Oh, mau menyiapkan diri ya? Menyiapkan diri seperti apa yang dimaksud? Iya, selama ini saya kan mengajar di kelas 3 atau 4 Bu. Saya tidak yakin apakah saya menguasai konsep materi kelas 6 atau tidak. Jadi saya merasa perlu belajar lagi konsep materi di kelas 6. Oh, jadi Ibu merasa tidak yakin menguasai konsep materi kelas 6 dan merasa perlu belajar lagi ya? Apa yang menurut Ibu perlu dipelajari? Kalau menurut saya masih perlu belajar lagi konsep matematika, Bu. Konsep matematika ya? Apa ukurannya kalau Ibu sudah menguasai konsep matematika? Apa ya? Ukurannya, saya paham semua konsep materi matematika yang diajarkan di kelas 6. Dan saya bisa mengajarkan dengan cara yang mudah dipahami oleh peserta didik, Bu. Paham konsep dan bisa mengajarkannya dengan cara yang mudah dipahami ya. Supaya bisa seperti itu, apa yang perlu dikembangkan dari diri Ibu? Sebetulnya seluruh konsep saya sudah paham, Bu. Yang saya masih bingung itu bagaimana mengajarkan operasi hitung bilangan bulat negatif dengan cara yang mudah dipahami oleh peserta didik. Oke, jadi itu yang masih bingung. Supaya bisa mengajarkannya dengan cara yang mudah dipahami peserta didik, apa yang perlu Ibu lakukan? Apa ya? Oh iya, saya dapat ide, Bu.
Sepertinya saya perlu tanya dulu ke Pak Asep, guru kelas 6 paralel saya nanti. Saya juga akan cari ide dari buku dan internet. Saya juga akan coba tanya ke teman saya yang mengajar di kelas 6 sekolah lain. Wah, sudah ada beberapa alternatif untuk dilakukan ya. Apa nih hal-hal yang sudah Ibu miliki yang bisa mendukung Ibu untuk mencapai tujuan itu? Apa ya? Tadi saya sudah punya teman untuk saya tanyai. Kemudian kata teman-teman saya itu, orangnya kalau sudah punya tujuan akan terus berusaha sampai tujuan itu tercapai. Ya. Lantas, dukungan apa dan dari siapa saja yang Ibu butuhkan? Saya perlu dukungan Pak Asep dan teman-teman saya tadi untuk bertukar pikiran. Sepertinya saya juga perlu dukungan dari Ibu. Kalau saya bingung lagi, boleh ya saya ngobrol dengan Ibu? Siap, kapan saja Ibu perlu saya akan siap. Nanti kita bisa atur jadwal kalau seandainya saya sedang sibuk. Baik, tadi saya sudah mendengarkan ada beberapa rencana yang akan Ibu lakukan agar Ibu bisa mengajarkan operasi hitung bilangan bulat negatif dengan cara yang mudah dipahami oleh peserta didik. Kapan kita bisa ketemu lagi untuk membicarakan hasil dari rencana itu? 2 minggu lagi deh, Bu. Nanti saya kabari Ibu lagi ya pada saat saya sudah siap. Terima kasih banyak ya, Bu, sudah bersedia menjadi teman berpikir saya. Saya izin pulang dulu ya, Bu. Oke, Bu Anis, hati-hati di jalan. Mari, Bu. Salam untuk di rumah ya. Demikianlah contoh percakapan coaching untuk perencanaan yang dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan kepada rekan pendidik. Semoga dapat membantu Ibu dan Bapak. Peran Ibu dan Bapak sangat penting untuk menjadi teman berpikir bagi rekan pendidik agar dapat memanfaatkan sumber daya yang ia miliki dalam perencanaannya. Selamat mempraktikkan! Ibu dan Bapak, percakapan coaching dapat dilakukan setiap saat pada saat dibutuhkan. Sekarang, kita akan mempelajari percakapan coaching untuk pemecahan masalah. Percakapan coaching untuk pemecahan masalah dapat terjadi saat rekan pendidik atau tenaga kependidikan lainnya menghubungi Anda karena sedang menghadapi masalah, seperti merasa buntu, tidak jelas, tidak berdaya, tidak mampu, mengalami krisis, atau saat membutuhkan bantuan dari luar. Mari kita lihat bagaimana alur percakapan pemecahan masalah berdasarkan alur Tirta. Dalam percakapan coaching untuk pemecahan masalah, alur tujuan sudah mencakup tujuan coaching, yaitu memecahkan masalah apapun yang ia hadapi. Kita dapat memulai percakapan dengan alur identifikasi. Dalam alur ini, ajak rekan pendidik menggambarkan permasalahan. Lalu ajak ia melihat apa yang ingin dicapai jika masalah hilang. Ajak rekan pendidik melihat faktor-faktor yang menyebabkan masalah terjadi dan faktor-faktor yang dapat membuat masalah tersebut hilang. Selanjutnya, rencana aksi. Ajak rekan pendidik memikirkan apakah memiliki gagasan untuk mengatasinya. Ibu dan Bapak juga boleh bertukar pikiran bersama dengan rekan pendidik. Terakhir, tanggung jawab. Sebelum percakapan berakhir, ajak rekan pendidik menyimpulkan apa yang didapat dari hasil percakapan. Dalam menerapkan percakapan coaching untuk pemecahan masalah, Ibu Bapak perlu menjaga sikap terbuka, netral, dan ingin tahu. Jangan terbawa dalam masalah yang dibawa oleh rekan pendidik.
dan sesering mungkin mengajak rekan pendidik melihat dari area yang netral. Untuk membantu percakapan, ibu dan bapak dapat menggunakan gambar atau peta berpikir. Sekarang, kita akan menyimak percakapan coaching untuk pemecahan masalah. Selamat belajar! Terima kasih semuanya. Pak Arthur, saya pulang dulu ya. Ya, Bu. Oke, selamat sore semuanya. Makasih. Selamat sore. Permisi, Bu. Pak Arthur, belum pulang, Pak. Tumben. Iya, Bu. Ada yang ingin saya diskusikan sama Ibu. Ini cukup mengganggu pikiran saya, Bu, selama beberapa minggu ini, Bu. Oh, begitu. Soal apa itu, Pak? Terkait peserta didik di kelas saya, Bu. Hasil belajar mereka cukup menurun, Bu, akhir ini. Oh, begitu. Nah, kalau begitu kita ke sana aja yuk. Mari, Bu. Sekarang coba ceritakan apa masalah yang sedang Pak Arthur hadapi. Jadi gini, Bu. Saya akhir-akhir ini merasa kualitas mengajar saya turun. Dan merasa tidak terhubung dengan peserta didik. Dan saya lihat hasil belajar mereka juga cukup menurun, Bu. Saya pikir ada yang salah dan berpengaruh pada cara mengajar saya di kelas. Jadi, Bapak berpikir ada yang salah dengan diri Bapak, sehingga mempengaruhi cara mengajar di kelas. Iya, Bu. Saya belum tahu di mana salahnya ya. Oke, bagaimana situasinya saat ini? Saya mencoba melibatkan peserta didik, Bu, dalam aktivitas pembelajaran. Tetapi mereka tidak memperhatikan materi yang saya berikan. Kadang juga saya dapatin ada yang mengantuk, ada juga yang izin ke WC. Saya cari-cari malah bolos ke kantin, Bu. Dari semua yang Bapak ceritakan tadi, apa yang menyebabkan situasi itu muncul menurut Bapak? Apa ya? Kayaknya karena sulit memberikan perhatian kepada setiap peserta didik. Karena jumlah di kelas saya itu 32 orang, Bu. Cara mengajar saya mungkin membosankan kali ya. Jadinya tidak menarik minat mereka. Sepertinya saya juga merasa kurang interaksi dengan mereka. Apa karena itu ya? Tadi kan Bapak mengatakan penyebabnya itu karena Bapak sulit memberi perhatian, cara mengajar yang membosankan dan kurang interaksi. Nah, andaikan masalah itu hilang, apa yang akan terjadi? Kalau masalah ini hilang, peserta didik saya pasti akan betah di kelas. Tidak ada yang bolos lagi, tidak ada yang bingung, ribut, dan semacam itulah, Bu. Oke, agar itu terjadi, apa yang bisa Pak Arthur lakukan? Mungkin saya akan cari tahu dulu preferensi belajar peserta didik saya. Lalu mencoba berbagai strategi pengajaran untuk melibatkan peserta didik dengan lebih baik. Misalnya? Misalnya menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik biar mereka bisa berinteraksi dan bekerja sama. Selain itu, apa lagi? Sepertinya saya akan sisihkan waktu mengecek pemahaman peserta didik dan saya akan minta umpan balik dari peserta didik biar mereka merasa terlibat. Apalagi yang mungkin bisa Bapak lakukan? Saya akan minta bantuan dari guru lain untuk membantu mengamati kelas saya saat saya mengajar dan memberikan umpan balik. Bapak terdengar sangat percaya diri dengan rencana tersebut. Bagus sekali. Nah, berarti ada 3 rencana yang sudah terpikirkan oleh Bapak. Kapan mau dilaksanakan, Pak? 1-2 minggu inilah, Bu. Saya coba satu-satu. Mungkin mulai dari bikin strategi pembelajaran, lalu meminta bantuan guru mengamati dan kasih umpan balik. Terakhir, baru saya minta peserta didik kasih umpan balik, Bu.
Nah, Bapak sudah membuat rencana dan akan melaksanakannya dalam 1-2 minggu ini. Terakhir, apa yang bisa Bapak simpulkan dari obrolan kita tadi? Saya perlu menilai cara mengajar saya sendiri secara teratur dan melakukan penyesuaian seperlunya agar saya dapat terus meningkatkan kinerja saya dan nilai peserta didik juga dapat meningkat. Oke, nah ujung-ujungnya capaian peserta didik juga ya. Betul, Bu. Baiklah, kalau begitu sudah cukup rasanya obrolan kita. Saya tunggu kabar baiknya ya, Pak. Ya, Bu. Semoga lancar semuanya, Pak. Ya, Bu. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Sama-sama. Apakah Ibu dan Bapak memiliki tenaga pendidik yang juga mengalami kebingungan seperti Pak Atur Girsang? Pertanyaan yang tepat dari Anda sebagai coach akan dapat mengeluarkan potensi terpendam yang sebenarnya dimiliki oleh tenaga pendidik. Namun, bagaimana jika tenaga pendidik masih kesulitan mengeluarkan ide meskipun sudah kita tanya ya? Hal yang perlu kita lakukan dalam proses coaching ini adalah perlu kesabaran dari Ibu dan Bapak sebagai coach dalam proses ini. Di dalam percakapan coaching untuk pemecahan masalah, Ibu dan Bapak memiliki peran yang penting untuk menjadi teman berpikir rekan pendidik dan tenaga pendidik lainnya untuk dapat menemukan alternatif solusi yang muncul dari dirinya. Pastikan bahwa solusi tersebut datangnya dari rekan pendidik atau tenaga pendidik lainnya, karena sesungguhnya mereka mampu mengatasinya. Selamat mempraktikkan percakapan coaching untuk pemecahan masalah. Ibu dan Bapak, percakapan coaching dapat dilakukan setiap saat pada saat dibutuhkan. Sekarang, kita akan mempelajari percakapan coaching untuk pemecahan masalah. Percakapan coaching untuk pemecahan masalah dapat terjadi saat rekan pendidik atau tenaga kependidikan lainnya menghubungi Anda karena sedang menghadapi masalah, seperti merasa buntu, tidak jelas, tidak berdaya, tidak mampu, mengalami krisis, atau saat membutuhkan bantuan dari luar. Mari kita lihat bagaimana alur percakapan pemecahan masalah berdasarkan alur Tirta. Dalam percakapan coaching untuk pemecahan masalah, alur tujuan sudah mencakup tujuan coaching, yaitu memecahkan masalah apapun yang ia hadapi. Kita dapat memulai percakapan dengan alur identifikasi. Dalam alur ini, ajak rekan pendidik menggambarkan permasalahan, lalu ajak ia melihat apa yang ingin dicapai jika masalah hilang. Ajak rekan pendidik melihat faktor-faktor yang menyebabkan masalah terjadi dan faktor-faktor yang dapat membuat masalah tersebut hilang. Selanjutnya, rencana aksi. Ajak rekan pendidik memikirkan apakah memiliki gagasan untuk mengatasinya. Ibu dan Bapak juga boleh bertukar pikiran bersama dengan rekan pendidik. Terakhir, tanggung jawab. Sebelum percakapan berakhir, ajak rekan pendidik menyimpulkan apa yang didapat dari hasil percakapan. Dalam menerapkan percakapan coaching untuk pemecahan masalah, Ibu Bapak perlu menjaga sikap terbuka, netral, dan ingin tahu. Jangan terbawa dalam masalah yang dibawa oleh rekan pendidik, dan sesering mungkin mengajak rekan pendidik melihat dari area yang netral. Untuk membantu percakapan, Ibu dan Bapak dapat menggunakan gambar atau peta berpikir. Sekarang, kita akan menyimak percakapan coaching untuk pemecahan masalah. Selamat belajar!
Bu. Oke, selamat sore semuanya. Makasih. Selamat sore. Permisi Bu. Pak Arthur, belum pulang Pak? Tumben. Iya Bu, ada yang ingin saya diskusikan sama Ibu. Ini cukup mengganggu pikiran saya Bu selama beberapa minggu ini Bu. Oh begitu, soal apa itu Pak? Terkait peserta didik di kelas saya Bu. Hasil belajar mereka cukup menurun Bu akhir ini. Oh begitu. Nah kalau begitu kita ke sana aja yuk. Mari Bu. Sekarang coba ceritakan apa masalah yang sedang Pak Arthur hadapi. Jadi gini Bu, saya akhir-akhir ini merasa kualitas mengajar saya turun. Dan merasa tidak terhubung dengan peserta didik. Dan saya lihat hasil belajar mereka juga cukup menurun Bu. Saya pikir ada yang salah dan berpengaruh pada cara mengajar saya di kelas. Jadi Bapak berpikir ada yang salah dengan diri Bapak sehingga mempengaruhi cara mengajar di kelas. Iya Bu, saya belum tahu di mana salahnya ya. Oke, bagaimana situasinya saat ini? Saya mencoba melibatkan peserta didik Bu dalam aktivitas pembelajaran, tetapi mereka tidak memperhatikan materi yang saya berikan. Kadang juga saya dapatin ada yang mengantuk, ada juga yang izin ke WC. Saya cari-cari malah bolos ke kantin Bu. Dari semua yang Bapak ceritakan tadi, apa yang menyebabkan situasi itu muncul menurut Bapak? Apa ya? Kayaknya karena sulit memberikan perhatian kepada setiap peserta didik. Karena jumlah di kelas saya itu 32 orang Bu. Cara mengajar saya mungkin membosankan kali ya. Jadinya tidak menarik minat mereka. Sepertinya saya juga merasa kurang interaksi dengan mereka. Apa karena itu ya? Tadi kan Bapak mengatakan penyebabnya itu karena Bapak sulit memberi perhatian, cara mengajar yang membosankan dan kurang interaksi. Nah, andaikan masalah itu hilang, apa yang akan terjadi? Kalau masalah ini hilang, peserta didik saya pasti akan betah di kelas. Tidak ada yang bolos lagi, tidak ada yang bingung, ribut, dan semacam itulah Bu. Oke, agar itu terjadi, apa yang bisa Pak Arthur lakukan? Mungkin saya akan cari tahu dulu preferensi belajar peserta didik saya. Lalu mencoba berbagai strategi pengajaran untuk melibatkan peserta didik dengan lebih baik. Misalnya? Misalnya menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik biar mereka bisa berinteraksi dan bekerja sama. Selain itu, apa lagi? Sepertinya saya akan sisihkan waktu mengecek pemahaman peserta didik dan saya akan minta umpan balik dari peserta didik biar mereka merasa terlibat. Apalagi yang mungkin bisa Bapak lakukan? Saya akan minta bantuan dari guru lain untuk membantu mengamati kelas saya saat saya mengajar dan memberikan umpan balik. Bapak terdengar sangat percaya diri dengan rencana tersebut. Bagus sekali. Nah, berarti ada 3 rencana yang sudah terpikirkan oleh Bapak. Kapan mau dilaksanakan, Pak? 1-2 minggu inilah Bu, saya coba satu-satu. Mungkin mulai dari bikin strategi pembelajaran, lalu meminta bantuan guru mengamati dan kasih umpan balik. Terakhir, baru saya minta peserta didik kasih umpan balik Bu. Nah, Bapak sudah membuat rencana dan akan melaksanakannya dalam 1-2 minggu ini. Terakhir, apa yang bisa Bapak simpulkan dari obrolan kita tadi? Saya perlu menilai cara mengajar saya sendiri secara teratur dan melakukan penyesuaian seperlunya agar saya dapat terus meningkatkan kinerja saya dan nilai peserta didik juga dapat meningkat. Oke, nah ujung-ujungnya capaian peserta didik juga ya. Betul Bu. Baiklah, kalau begitu sudah cukup rasanya obrolan kita. Saya tunggu kabar baiknya ya Pak. Ya Bu. Semoga lancar semuanya Pak. Ya Bu. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama.
Apakah ibu dan bapak memiliki tenaga pendidik yang juga mengalami kebingungan seperti Pak Atur Girsang? Pertanyaan yang tepat dari Anda sebagai coach akan dapat mengeluarkan potensi terpendam yang sebenarnya dimiliki oleh tenaga pendidik. Namun, bagaimana jika tenaga pendidik masih kesulitan mengeluarkan ide meskipun sudah kita tanya ya? Hal yang perlu kita lakukan dalam proses coaching ini adalah perlu kesabaran dari ibu dan bapak sebagai coach dalam proses ini. Di dalam percakapan coaching untuk pemecahan masalah, ibu dan bapak memiliki peran yang penting untuk menjadi teman berpikir rekan pendidik dan tenaga pendidik lainnya untuk dapat menemukan alternatif solusi yang muncul dari dirinya. Pastikan bahwa solusi tersebut datangnya dari rekan pendidik atau tenaga pendidik lainnya, karena sesungguhnya mereka mampu mengatasinya. Selamat mempraktikkan percakapan coaching untuk pemecahan masalah. Ibu dan Bapak, video kali ini akan mempelajari percakapan coaching untuk refleksi di satuan pendidikan. Sebagai kepala satuan pendidikan, seringkali kita mendapatkan laporan dari pendidik terkait kondisi kelas yang dihadapi. Laporan dari kegiatan yang selesai dilaksanakan, atau bahkan rekan pendidik yang terkadang meminta masukan atau saran dari kepala satuan pendidikan. Dalam percakapan yang dilakukan, kepala satuan pendidikan bisa mengajak pendidik untuk belajar dari situasi yang dihadapi. Karena sebagai orang dewasa, kita belajar bukan dari pengalaman, namun belajar dari merefleksikan terhadap situasi yang kita hadapi. Seperti John Dewey katakan, "We do not learn from experience, we learn from reflecting on experience." Hal ini sesuai dengan peran coach. Kepala satuan pendidikan dapat memaksimalkan potensi pribadi dan profesional guru melalui percakapan reflektif yang dilakukan. Mari kita lihat contoh situasi penerapan coaching dalam konteks percakapan untuk refleksi dengan menggunakan alur Tirta. Ya, Pak. Selamat pagi, Pak. Apakah saya boleh masuk? Selamat pagi, Pak. Oh, tentu saja. Kita kan sudah janjian. Duduk, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Iya dong, Pak. Sudah sesuai kewajiban saya untuk meluangkan waktu dan kesempatan agar kita bisa berdiskusi. Sambil diminum, Pak, airnya, Pak. Pak. Pak, jadi begini, sesuai permintaan saya kemarin, saya membutuhkan saran dari Bapak terkait pembelajaran yang saya lakukan di 1 bulan terakhir ini, Pak. Wah, saya senang sekali. Bapak sudah berkenan berdiskusi dengan saya. Artinya, Bapak merupakan sosok pendidik yang siap untuk terus belajar dalam rangka kebaikan peserta didik. Saya di sini berperan sebagai mitra bagi Bapak. Karena saya yakin ibu bapak lebih menguasai situasi yang terjadi di kelas. Kita belajar melalui refleksi atas aktivitas yang dilakukan. Luar biasa, senang sekali, Pak. Saya diberikan kesempatan dan kepercayaan ini dari Bapak. Beberapa hal penting ini perlu diingat saat berperan sebagai coach. Bangun suasana tenang dan nyaman secara psikologis. Sadar bahwa Anda menjalankan peran sebagai seorang coach. Kali ini, kita akan mengimplementasikan percakapan coaching untuk refleksi dengan alur Tirta yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab.
ibu bapak bisa mengadaptasikan alur tersebut tanpa kehilangan esensi coaching. Nah, sekarang kita saksikan yuk praktik percakapan coaching untuk refleksi. Gimana nih Bapak? Apa yang akan kita obrolkan dari diskusi kita ini? Jadi gini Pak, saya ingin agar proses pembelajaran yang ada di kelas itu bisa lebih maksimal. Murid lebih nyaman berada di kelas ketika saya mengajar. Karena saya yakin pembelajaran yang mengimplementasikan prinsip pembelajaran sosial emosional akan mendorong prestasi akademik murid. Saya ingin dibantu, sudahkah saya maksimal dalam mengimplementasikan pembelajaran berbasis sosial emosional? Wah, luar biasa itu Pak. Bapak ingin mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional. Jadi Bapak ingin dibantu untuk menilai apakah pembelajaran yang dilakukan sudah mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional secara maksimal? Iya, betul Pak. Kalau boleh kita gali lebih dalam, bagaimana gambaran dari situasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak di kelas? Selama beberapa kali sesi mengajar di bulan ini, saya meminta anak-anak untuk memilih emosi saat itu Pak. Mereka bebas memilih gambar yang menunjukkan emosinya. Kemudian saya melanjutkan pembelajaran seperti biasa Pak. Wah, mantap itu Pak. Jadi Bapak sudah mulai mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional di kelas ya? Apa yang Bapak rasakan? Saya bahagia Pak, mengetahui perasaan anak-anak. Tapi kok ada yang mengganjal gitu ya? Terasa belum utuh. Masih mengganjal ya? Iya Pak, sepertinya belum cukup sampai di situ Pak. Baik, menurut Bapak nih ya, apa yang perlu dilakukan agar pembelajaran sosial emosional bisa menjadi lebih baik lagi? Saya pikir seharusnya saya menindaklanjuti aktivitas tersebut dengan melakukan validasi terhadap emosi murid dan memberikan kesempatan untuk bercerita lebih lanjut. Sepertinya ini juga bisa jadi bagian dari pembelajaran ya untuk meningkatkan keterampilan kesadaran sosial dan keterampilan berelasi bagi murid lainnya Pak. Keren. Jadi Bapak akan berusaha memvalidasi emosi yang muncul dari murid dan memberikan kesempatan kepada murid untuk mengekspresikannya lewat cerita atas izin mereka. Apa nih yang Bapak dapatkan dari percakapan kita? Saya bersyukur Pak, saya sudah mulai mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional. Saya akan terus meningkatkan dengan memvalidasi perasaan mereka dan juga memberikan kesempatan untuk menjelaskan emosi yang sedang dirasakan. Ini juga sebagai sarana peningkatan sarana berelasi dan berkesadaran sosial. Artinya dengan refleksi seperti ini saya sepertinya tertampar. Jangan-jangan kemarin saya kurang dalam hal kemampuan berkesadaran sosial dan berelasi. Terima kasih ya Pak ya, melalui percakapan ini saya lebih tercerahkan. Ya, tentu saja. Demikianlah penjelasan tentang percakapan coaching untuk refleksi yang dilakukan di satuan pendidikan. Semoga kita bisa mencoba melakukan coaching untuk refleksi sebagai salah satu cara membangun budaya refleksi di satuan pendidikan kita. Selamat mempraktikkan.
Ibu dan Bapak, kali ini kita akan mempelajari bagaimana percakapan coaching saat digunakan sebagai proses kalibrasi. Percakapan coaching untuk kalibrasi dapat dilakukan saat membicarakan kemajuan pengembangan diri coachee, saat coachee melakukan penilaian kinerja, atau saat akan melakukan penyesuaian ulang terhadap sebuah kriteria. Sebagai Kepala Satuan Pendidikan SMA Negeri 1 Semarang, Pak Ilham mengajak para pendidiknya melakukan evaluasi mandiri setiap 3 bulan. Hasil penilaian mandiri ini kemudian ia diskusikan secara personal dengan setiap guru. Simak alur Tirta dalam percakapan coaching untuk kalibrasi antara Pak Ilham dan Bu Wiguna ketika melakukan penilaian atas kinerja diri berikut ini. Selamat pagi, Bu Wiguna. Pak Ilham. Selamat pagi, Pak. Bu Wiguna bisa minta waktunya sebentar? Bisa, Pak. Bu Wiguna, apakah siang ini kita bisa mendiskusikan hasil penilaian diri kemarin yang Ibu buat? Oh, sekarang giliran saya ya, Pak? Boleh, Pak. Nanti pulang sekolah saya ke kantor Bapak. Terima kasih ya, Bu. Selamat memulai pembelajaran di kelas. Ya, terima kasih, Pak. Pak Ilham. Bu Wiguna, silakan masuk, Bu. Mari, silakan duduk. Nah, Bu Wiguna, ini lembar penilaian kinerja diri yang minggu lalu Ibu isi secara mandiri. Oh, iya, Pak. Bu Wiguna, di lembar ini saya melihat ada 2 poin di mana Ibu menilai diri sangat rendah, yaitu poin perencanaan pembelajaran dan poin komunikasi dengan orang tua. Di sini Ibu memberi nilai 2 pada skala 6 ya? Iya, benar, Pak. Ibu ingin membahas bagian yang mana dulu? Saya ingin dibantu tentang komunikasi, Pak. Di bagian komunikasi dengan orang tua, saya masih merasa kesulitan. Baik, siang ini kita fokus mendiskusikan hal ini dulu ya, Bu ya? Oke. Sekarang coba kita mulai dengan poin komunikasi dengan orang tua. Ibu Yuna coba ingat, hal apa saja yang sudah lebih baik selama 3 bulan ini terkait kerjasama dengan orang tua? Sebenarnya di trimester ini saya merasa lebih percaya diri waktu ngobrol dengan orang tua. Kalau dulu saya tuh sering sungkan, Pak. Apalagi kalau yang harus diceritakan itu situasi tidak menyenangkan dari murid. Wah, Ibu semakin percaya diri saat ini. Benar, Pak. Apakah ada lagi yang sudah berkembang dari diri Bu Iguna terkait poin ini? Saya juga merasa lebih lancar saat menyampaikan informasi ke orang tua bila dibandingkan dengan pertemuan orang tua yang sebelumnya. Sudah nggak banyak bilang gitu, Pak. Wah, baik itu, Bu. Saat ini jika Bu Iguna menilai diri sendiri, karakter apa dari diri Ibu yang bisa mendukung proses komunikasi dengan orang tua? Saya mengenali tipe diri sebagai orang yang mau mendengarkan orang lain dan tidak mudah melabeli. Menurut saya, ini berguna saat sedang berdiskusi dengan orang tua. Saya jadi objektif saat mendengarkan cerita yang sedang disampaikan. Lalu, saya nggak tahu sih ini termasuk karakter yang bisa mendukung atau tidak, tapi saya punya keyakinan bahwa orang tua itu pihak penting yang harus terlibat dalam proses pendidikan anak. Nah, prinsip itulah yang terus saya pegang sampai sekarang, Pak. Baik, Ibu memiliki kemampuan untuk mendengarkan dengan objektif dan juga memiliki prinsip tentang pentingnya keterlibatan orang tua ya. Namun, untuk saat ini masih ada yang ingin Ibu kembangkan ya? Benar, Pak. Saya tetap merasa harus mengembangkan diri. Selama ini, saya merasa lebih percaya diri bila diskusi personal dengan orang tua, Pak.
Tetapi saya masih grogi kalau harus menghadapi orang tua dalam forum seperti pertemuan orang tua. Jadinya tidak luas begitu Pak, apalagi kalau ada pertanyaan bertubi-tubi. Wah, saya panik Pak, jadi tidak bisa berpikir. Itu terjadi di pertemuan orang tua awal semester 2 ini Pak. Saya tidak bisa menjawab beberapa pertanyaan orang tua. Begitu ya Bu. Bu Iguna kesulitan saat berbicara di depan forum ya? Benar Pak, saya masih perlu memperbaiki hal ini. Baik, mengenai beberapa hal tadi, tentang grogi, kurang luas, atau mudah panik, apa rencana Bu Iguna untuk memperbaikinya? Sepertinya saya butuh persiapan lebih matang untuk pertemuan orang tua yang bentuknya forum Pak. Itu bisa membantu mengurangi rasa grogi untuk bicara di depan forum. Itu ide yang baik Bu. Apa hal-hal spesifik yang bisa Ibu lakukan sebagai bentuk mempersiapkan diri sebelum forum itu? Mungkin saya akan membuat catatan-catatan kecil untuk poin yang akan disampaikan. Lalu sepertinya saya butuh untuk latihan presentasi Pak. Nanti saya coba aturkan waktu untuk berlatih dulu beberapa hari sebelum forum pertemuan ya Pak. Itu juga ide yang baik sekali Bu. Catatan kecil dan presentasi ya. Saya yakin ini akan makin menumbuhkan rasa percaya diri Bu Iguna. Lalu bagaimana soal rasa paniknya Bu? Terima kasih banyak Pak. Untuk rasa panik bagaimana ya? Sebenarnya saya bisa membuat prediksi pertanyaan orang tua ya Pak. Lalu saya bisa berdiskusi dulu dengan rekan-rekan atau dengan Bapak bila ada prediksi pertanyaan yang saya kurang yakin dengan jawabannya. Itu strategi yang menarik Bu. Benar, nanti Ibu dapat juga berdiskusi dengan saya untuk menyusun prediksi pertanyaan. Wah, terima kasih sekali ya Pak. Saya jadi semangat untuk mempraktikannya. Baik, dari diskusi kita, kira-kira apa kesimpulan untuk poin komunikasi dengan orang tua Bu Iguna? Saya akan tetap melakukan pertemuan individu orang tua secara rutin untuk lebih mengenali tipe dan karakter masing-masing. Sedangkan untuk forum pertemuan keseluruhan orang tua yang berikutnya, saya akan melakukan beberapa hal spesifik sebagai persiapan. Apa ada peran khusus saya atau rekan-rekan yang lain yang Ibu butuhkan dalam strategi ini barangkali Bu? Terima kasih dukungannya Pak. Mungkin nanti saya akan butuh diskusi lebih lanjut dalam persiapan forum pertemuan orang tua. Oh, tentu boleh sekali Bu. Saya siap membantu. Setiap pendidik berhak mengetahui apa yang sudah baik dari dirinya. Setiap pendidik juga berhak mengetahui hal apa yang perlu dikembangkan untuk menjadi versi terbaik dirinya. Proses coaching dapat membantu pendidik menjalani proses ini. Bukan semata demi menjalankan fungsi sebagai pendidik di kelas, lebih dari itu demi menjadi individu yang lebih baik. Selamat berlatih!